Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Delima Jaya. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua bagaimana cara menanam singkong dari awal mulai persiapan lahan sampai dengan panen secara lengkap sesuai dengan pengalaman pribadi saya, agar supaya hasil panen kita lebih maksimal dan mencapai target 35 sampai 40 ton dalam 1 hektar di umur 7 bulan. Yang pertama, sebelum dilakukan penanaman singkong, kita lakukan pengolahan lahan yang akan kita tanam singkong terlebih dahulu. Dengan cara kita berikan pupuk dasar dengan menggunakan kompos berupa kotoran ayam ataupun kotoran ternak yang lain, dengan dosis 100 karung dalam 1 hektar, ataupun bisa kita gunakan lebih dari 100 karung sesuai kebutuhan lahan tersebut, agar pertumbuhan singkong lebih maksimal. Kemudian setelah itu kita taburkan kapur pertanian berupa bisa merek apa saja, berupa kapur dolomit ataupun kaptan yang sering digunakan para petani, supaya lebih menetralkan keasaman tanah dan meminimalisir timbulnya penyakit dan jamur pada tanaman singkong. Kemudian setelah dilakukan penaburan pupuk dasar dan kapur pertanian pada lahan yang akan kita tanam singkong, baru kemudian kita lakukan pembajakan. Pembajakan lahan bertujuan untuk menggemburkan tanah dan memperbaiki struktur tanah, mengurangi gulma yang ada di lahan yang akan kita tanami singkong. Pada tahap ini, yang perlu kita perhatikan adalah pada saat pembajakan. Pembajakan usahakan saat tanah dalam kondisi kering, teman-teman, sehingga tekstur tanah bisa lebih halus dan lebih lembut dan tidak banyak meninggalkan bongkahan-bongkahan tanah, teman-teman. Kemudian memasuki tahap yang ketiga adalah pemilihan bibit. Untuk pemilihan bibit singkong hendaknya menggunakan tanaman yang sudah berumur di atas 7 bulan dan dalam keadaan kondisi tanaman yang sehat, teman-teman. Jangan gunakan bibit yang terserang penyakit, karena tanaman yang terserang penyakit nantinya akan menyisakan bibit-bibit penyakit tersebut. Untuk tahap yang keempat, setelah persiapan lahan selesai, baru kita lakukan penanaman singkong. Dalam penanaman singkong, usahakan penanaman dilakukan setelah turun hujan sehingga tanah sedikit agak padat, teman-teman, dan tanaman tidak mudah roboh. Untuk ukuran panjang pemotongan bibit, kita lakukan biasa kita gunakan 30 cm. Untuk pemotongan bibit dilakukan lebih panjang bertujuan agar pada saat kita melakukan penanggulangan gulma dengan cara penyemprotan menggunakan herbisida akan lebih mudah dan mengurangi risiko terkena pada tunas tanaman singkong kita. Untuk tahap ini yang perlu diperhatikan adalah saat kita menanam singkong. Saat kita menanam singkong, usahakan untuk penanaman batang singkong hendaknya jangan terlalu dalam. Dan jarak yang kita gunakan adalah kita memakai jarak 90 x 90 cm ataupun 90 x 80 cm sesuai dengan kondisi lahan yang kita tanam singkong, teman-teman. Untuk tahap yang keempat, setelah kita melakukan penanaman singkong, kemudian kita memasuki tahap penanggulangan gulma, teman-teman. Untuk penanggulangan gulma biasa dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida. Penyemprotan ini dilakukan saat tanaman berumur 28 hari ketika gulma masih dalam keadaan kecil ataupun masih muda dan juga belum terlalu banyak, teman-teman. Dengan demikian gulma akan lebih cepat mati dan juga dosis herbisida yang kita gunakan akan lebih sedikit, teman-teman.
Kemudian setelah kita lakukan penanggulangan gulma, memasuki tahap kelima, kita lakukan pemupukan teman-teman. Untuk pemupukan pertama pada tanaman singkong, pemupukan umumnya kita menggunakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen, fosfat, kalium, atau biasa dikenal dengan pupuk NPK teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan, untuk unsur N, P, dan K tersebut harus seimbang teman-teman. Untuk pemupukan yang pertama biasa kita lakukan di umur 28 hari sampai dengan 30 hari teman-teman. Karena pada saat itu akar tanaman singkong sudah mulai tumbuh dan siap untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Untuk tahap berikutnya, pada saat tanaman memasuki usia 3 bulan, kita lakukan pemupukan ulang dengan dosis yang sama dengan pemupukan yang pertama. Pada tahap ini, jika singkong kita tumbuh dengan subur, maka gulma tidak akan tumbuh kembali. Dengan demikian, untuk penyemprotan herbisida tidak perlu dilakukan untuk yang kedua kali. Untuk dosis yang kita gunakan, biasa kita menggunakan pupuk NPK, kita gunakan 4 karung. Kemudian untuk ureanya kita tambah urea dengan urea 2 sak teman-teman. Untuk memasuki tahap yang ketujuh, yaitu tahap pemanenan. Untuk panen singkong biasa dilakukan pada saat singkong berusia 7 bulan atau lebih teman-teman. Karena pada saat ini kadar air pada tanaman singkong pada singkong tersebut sudah mulai berkurang dan ukuran singkong sudah cukup besar, sehingga untuk beratnya juga lebih maksimal teman-teman. Dan juga kadar tepungnya sudah sangat bagus untuk kadar di pabrik teman-teman ya. Jadi untuk pemanenan bagi teman-teman, usahakan di umur 7 bulan ataupun mungkin 8 bulan, 9 bulan, bahkan mungkin 10 bulan itu akan lebih bagus teman-teman. Dan juga untuk target tonase kita itu lebih bagus ketika kita panen di umur singkong yang sudah tua teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah contoh video ketika kita melakukan panen di usia 7 bulan. Untuk singkongnya bisa dilihat sendiri seperti ini. Sangat bagus kondisinya teman-teman, sangat berisi dan padat teman-teman ya. Ya baik teman-teman, demikianlah tadi video kita tentang bagaimana cara melakukan penanaman singkong dari mulai tanam hingga panen teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.